Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di Instagram ataukah melalui Facebook. Ya, tentunya tidak ada yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Ya, walaupun mungkin kita tidak bisa belajar sebagaimana dahulunya, tetapi mudah-mudahan ilmu tersebut ya tetap tersebar, karena itu merupakan nutrisi bagi hati kita, itu merupakan sebab hidupnya kolbu kita, sehingga dengan hidupnya kolbu akan mudah bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah, dan mudah pula bagi dia untuk menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada siang hari ini kita akan lanjutkan kembali dari nukilan ulama-ulama Syafi'iyah yang mereka membela akidah al-Imam Syafi'i, akidah ahli sunnati wal jamaah, dan tidaklah mereka berada di antara akidah-akidah yang ada dari akidah-akidah sempalan yang walaupun dinisbatkan akidah tersebut sebagian kepada ahli sunnati wal jamaah. Di antara ulama Syafi'iyah yang getol dalam membela akidah al-Imam Syafi'i, akidah ahli sunnati wal jamaah adalah Imamul Ahmad Ibnu Abi Thahir Abu Hamid, atau dikenal dengan Al-Isfaraini rahimahullahu ta'ala. Beliau hidup pada tahun 406 Hijriyah ya, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, sampai-sampai para ulama melakopi beliau dengan Syafi'u Tsani. Ya, beliau hampir dilakopi dengan Syafi'u Tsani, Syafi'i yang kedua. Ya, karena begitu hampir mencocoki beliau kecerdasan, kefakihan, dan kuatnya berpegang di atas sunnah seperti al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Karji rahimahullah, kana Syekh Abu Hamid Al-Isfaraini syadid al-inkar alal baqilani wa ashabil kalam, walam tazal a'immatu syafi'iyah ya'nifuna wa yastankifuna ayunsabu ilal ash'ari. Syekh Abu Hamid Al-Isfaraini, beliau termasuk dari ulama yang sangat keras mengingkari kepada al-baqilani dan mengingkari sahibul kalam. Al-baqilani ya, seorang alim dari ulama ahlil kalam, yang beliau inilah seorang al-Ash'ari ya, dan banyak orang-orang yang terkelabui pada waktu itu ya, mereka menyangka bahwasanya al-Baqilani selain dia ya fikihnya adalah fikih Syafi'i, akidahnya juga seakan-akan diambil daripada akidah Asy-Syafi'i. Dan ini diantara hal-hal yang mungkin sebagian orang ingin mengambil fikih daripada fikih Syafi'i ya, dengan hujjah agar lebih mudah bisa merangkul muslimin. Ini merupakan tujuan yang baik, tetapi ketika dia menjadikan akidah al-Asy'ariyah ya sebagai akidah ya yang dipegang dengannya al-Imam Syafi'i atau disebut sebagai akidah Ahlussunnati wal Jamaah, maka dengarkanlah bagaimana sikap Abu Hamid Al-Isfaraini yang dilakopi sebagai Syafi'i yang kedua, mengingkari akidah-akidah sempalan tersebut. Ya, walam tazal a'immatu syafi'iyah ya'nifu wa yastanqifuna ayunsibu ilal ash'ari. Dan terus menerus para ulama-ulama Syafi'iyah pada waktu itu, yang mana mereka menghalau atau membersihkan ya orang-orang yang menisbatkan ya kepada al-Ash'ari dari kalangan ulama Syafi'iyah. Wa yatabarra'una mimman bana al-Ash'ari madhhabu alaih,
dan mereka berlepas diri dari akidah al-Asy'ari dan apa yang menjadi usul-usul di dalam akidah al-Asy'ari. Ya, wa yatabarraun, mereka mengingkarinya. Siapa yang menyebutkan? Al-Karji. Al-Karji ini termasuk daripada ulama Syafi'iyah. Ya, wa yanhauna ashabahum wa ahbabahum. Dan ulama-ulama Syafi'iyah yang lurus pada waktu itu, mereka melarang murid-murid mereka dan orang-orang yang mereka cintai anilhum hawalaish, untuk ya istilahnya dekat dengan orang-orang al-Baqilani atau menjerumuskan mereka ke dalam akidah al-Asy'ari. Oleh karena itu kita juga mengingatkan apa yang diserukan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ketika Anda ingin mengambil fikih dari fikih Syafi'i, maka ya pegang juga akidah daripada akidah al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, jangan sampai orang-orang ingin mendalami akidah Syafi'iyah kemudian berubah menjadi Mu'tazilah, berubah menjadi Asy'ariyah, yang kemudian memerangi akidah al-Imam Syafi'i itu sendiri. Ya, melakopi akidah-akidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mereka ambil dari imam-imam tersebut, dilakopi dengan akidah Wahabiyah dan semisalnya. Dan orang-orang seperti ini sudah banyak makan korban di lapangan. Ya, makanya sengaja saya membaca hal-hal yang seperti ini sebagai bentuk pembelajaran bagi kita semuanya dan sebagai bentuk bekal bagi kita semuanya, yang mana al-imam ulama-ulama Syafi'iyah terdahulu mereka memerangi ya akidah-akidah sempalan ini. Ala masamitu iddatun min masyayikh wal a'immah, dan itu dari apa yang aku dengar dari sebagian masyayikh dan para ulama. Kata Al-Khirji rahimahullah, minhum al-Hafidh al-Mu'tamin Ibnu Ahmad Ibnu Ali As-Saji. Dan diantara yang saya dengar dari ulama-ulama Syafi'iyah yang mereka mengingkari akidah-akidah sempalan tersebut, diantaranya adalah As-Saji, yang mana As-Saji berkata, sami'na jama'atan minan masyayikh thiqat, kami mendengar dari ulama-ulama kami, dari ulama-ulama Syafi'iyah yang mereka terpercaya, jujur. Qalu, mereka berkata, kana Syekh Abu Hamid Ahmad ibnu Abi Tahir Al-Isfarini imamul a'immah alladhi tabaqal arda ilman wa ashaban. Ya, dulunya Syekh Abu Hamid Ahmad Al-Isfarini yang dilakapi dengan Syafi'i yang kedua, adalah imam dari a'immah yang telah ya memenuhi bumi ini ilmu beliau, yang telah memenuhi negeri ini, bumi ini dengan murid-murid beliau. Ya, idza sa'ilal jum'ati, ketika beliau berangkat salat Jumat, min qati'atil qarhi, dari tempat beliau tinggal atau tempat beliau menetap, ila Jamil Mansur, ke Masjid Mansur pada waktu itu, yadkhulur ribat al-ma'ruf bizawzi al-mahadi lil jami'. Ya, dan beliau ya akan menyampaikan khutbah beliau di salah satu pojok di masjid tersebut. Wa yuqbilu ala man hadara wa yaqul. Nah, setiap orang-orang yang datang ke masjid di hari Jumat, ya sengaja beliau buat hari Jumat karena di situ manusia akan berkumpul. Apa yang beliau sampaikan? Perhatikan baik-baik yang beliau sampaikan. Ishhadu alayya bi anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin. Perhatikan oleh kalian seluruhnya, atau saksikan oleh kalian seluruhnya, ya, bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah dan dia itu bukan makhluk. Sementara ahlul kalam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Al-Quran itu lafadznya dari Rasulullah ataukah dari malaikat Jibril, sementara maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita baca, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, menurut pandangan ahlul kalam itu merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun maknanya saja dari Allah. Ketika itu merupakan ucapan Nabi, maka sesuatu yang datang dari Nabi adalah apa? Makhluk, karena Nabi itu adalah makhluk.
Jadi dari sisi ya tahqiq, orang-orang ahlul kalam yang mereka menisbatkan diri mereka kepada mazhab Syafi'i, itu mereka mengatakan Al-Quran dalam makhluk. Sementara ulama Syafi'iyah ini, Al-Isfarini, beliau mengatakan, persaksikan oleh kalian dariku seluruhnya, aku mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah yang dia itu bukan makhluk. Kama qala Ahmad ibn Hanbal, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad, la kama yaqulu al-Baqilani, bukan seperti apa yang diyakini oleh al-Baqilani. Siapa Baqilani ini? Seorang ahli kalam dari ulama-ulama al-Asy'ariyah. Wa taqarrara dzalik minhu jumu'at, dan beliau mengulang-ulangi itu bukan satu kali, setiap Jumat beliau datang mengingatkan muslimin untuk berhati-hati dengan akidah ini. Iya, berpeganglah di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, berpeganglah di atas akidah Imam Ahmad rahimahullah, yang mana keyakinan ahli sunnah wal jamaah Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Sampai-sampai orang-orang berkata kepadanya, ya, faqila lahu dzalik, kemudian ditanyakan kepada beliau, wa imam, sampai kapan engkau akan berbicara terus-menerus tentang masalah ini? Kata beliau, hatta yantasyara finnas, sampai tersebar kepada seluruh manusia, wa fi alis salah, dan kepada orang-orang yang mereka menginginkan kebaikan, wa yashi al khabaru fi ahlil bilad, supaya khabar ini, yes, wa yashi khabar fi ahlil bilad, ya, sampai tersebar khabar ini, ya, anni bari'um mimma hum alaih, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang mereka berada di atasnya. Maksudnya siapa? Yani al-Asy'ariyah. Ya, beliau mengulang-ulangi itu semuanya, ingin menjelaskan kepada muslimin pada waktu itu bahwasannya beliau tidak berjalan di atas akidah al-Asy'ariyah. Beliau tidak berjalan di atas akidah ahlil kalam. Dan al-Imam Syafi'i yang menjadi panutan beliau sebagai imam di dalam memahami agama tidak berjalan sebagaimana jalannya mereka. Ya, wa bari'un min madhab Abi Bakar al-Baqilani. Ya, dan beliau berlepas diri juga dari madhabnya Abi Bakar al-Baqilani. Kenapa beliau melakukan hal yang seperti ini? Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, fa inna jama'atan minal mutafaqqih al-ghuraba, dikarenakan orang-orang yang waktu itu ingin belajar fikih, ya, ingin mendalami fikih Syafi'iyah, dari orang-orang yang datang dari luar kota, yadkhuluna fil ala Baqilani, mereka diam-diam masuk belajar dengan al-Baqilani. Faham? Mereka mengambil ilmu dari Baqilani, mereka belajar fikih dengan Baqilani. Ya, fayuftinuna bimadhabihi, dan orang-orang yang datang dari luar itu, ya, yang belajar dengan al-Baqilani, ya, terfitnahlah mereka dengan madhab ahlul kalam tadi. Fa idza raja'u ila biladihim, ketika mereka pulang ke kampung-kampung mereka, adharu bid'atahum la mahalah, mereka menampakkan kebid'ahan mereka yang apa yang mereka ambil dari Baqilani. Kami belajar dengan ulama-ulama Syafi'iyah, di antara guru yang kami mengambil ilmu adalah Syafi'i yang kedua, ya, Ahmad al-Asfarayini rahimahullahu ta'ala. Nanti orang akan berkata demikian. Jadi akidah ini, akidah ahlul kalam ini seakan-akan digambarkan itu akidahnya apa? Syafi'i. Akidahnya adalah akidah yang diambil dari murid-murid al-Imam Syafi'i. Padahal aslinya gimana? Aslinya mereka mengambil dari ahlul kalam. Bisa difahami? Taib. Fayadhunnu dhannun, dan orang-orang yang menyangka, ya, annahum minni ta'allamu qablahu. Orang-orang, misal ada orang dari Indonesia, misalnya, misalkan bahasa kita saja, ya, mereka datang belajar dengan al-Isfarayini, ya, misal belajar ke Mesir atau ke tempat yang lainnya, ya, kemudian
bersama dengan itu dia mendengar daripada Baqilani dari Ahlul Kalam. Dia pulang ke Indonesia. Dia mengatakan, kami dulu belajar dengan Al-Sifraini, ulama masyhur di negeri Mesir misalnya. Ulama Syafi'iyah yang berpegang teguh di atas sunnah, berpegang teguh di atas madhab Imam Syafi'i. Padahal mereka juga belajar dengan Ahlul Kalam. Nah, Al-Baqilaninya mungkin disembunyikan. Ya, dia nampakkan bahwasanya kami mengambil ilmu dari mana? Dari ulama Syafi'iyah. Faham di sini maksudnya? Wa ana ma qultuhu. Sementara aku tidak pernah mengucapkan apa yang mereka ajarkan kepada umat. Wa ana bari'un min madhhabi Baqilani wa aqidatihi. Dan saya adalah orang yang berlepas diri dari mazhabnya Al-Baqilani dan juga akidahnya Al-Baqilani. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Ya, ini diantara hal yang telah kita sampaikan di awal kajian. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari ulama-ulama Syafi'iyah yang sangat kuat berpegang teguh di atas madhab Syafi'iyah fiqhan wa aqidatan, ya, dan begitu juga sangat tegas mereka dalam memerangi akidah Ahlul Kalam, ya, diantaranya adalah akidah apa yang kita sebutkan tadi. Dan ini bisa dilihat dalam kitab Darut Ta'arud Bainal Aql wan Naql, ya, miliknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib. Dan juga di antara ulama yang masyhur dari ulama-ulama Syafi'iyah yang mereka membela akidah al-Imam Syafi'i adalah Abu Yaqub Yusuf Ibnu Yahya Al-Quraisy Al-Buaiti rahimahullah. Dan dalam madhab Syafi'iyah ada dua nama yang masyhur yang bernama Al-Buaiti. Yang satu Al-Buaiti adalah sahib yang akan kita baca biografinya ataukah ucapannya, yang dia berakidah dengan akidah Syafi'i, akidah ahli sunnati wal jamaah, dan juga bermadhab dengan madhab Syafi'i. Sementara Buaiti yang satunya, ya, dia mengambil madhab dari madhab Syafi'i tetapi berakidah dengan akidah Ahlul Kalam. Faham di sini ya? Jadi Buaiti vs Buaiti, sama-sama dari ulama Syafi'iyah. Wa yutabar hadzal imamul jalil min khawas tulab Imam Syafi'i. Beliau Al-Buaiti ini bisa dibilang sebagai imam yang mulia, termasuk dari orang-orang yang khusus dari murid-murid Al-Imam Syafi'i. Hatta qala anhu Syafi'i, sampai-sampai Al-Imam Syafi'i berkata, laisa ahadun ahaqqu bi majlisi min Yusuf ibnu Yahya. Tidak ada seseorang yang lebih berhak di dalam majelisku dibandingkan Yusuf ibnu Yahya. Wa laisa ahadun min ashabi a'lam minhu. Dan tidak ada di antara sahabat-sahabatku yang lebih tidak ada daripada murid-muridku yang lebih alim dibandingkan Al-Buaiti. Jadi kalau Al-Isfaraini tadi, ayyuhal ikhwah, beliau tidak langsung berguru dengan Al-Imam Syafi'i, tetapi beliau berguru dengan murid Al-Imam Syafi'i. Taib. Adapun Buaiti ini, beliau langsung berguru dengan Al-Imam Syafi'i. Bahkan beliau, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, dianggap atau dijadikan oleh Al-Imam Syafi'i sebagai murid yang paling alim yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i. Waqad urifa bi safa aqidatihi, dan telah masyhur, telah dikenal beliau dengan bersihnya beliau dari akidah beliau, bersihnya akidah beliau, sucinya akidah beliau dari Ahlul Kalam. Wa mujanabatu lil bidah wa ahliha, dan sikap yang tegas dari beliau rahimahullah menjauhi bid'ah dan pelaku bid'ah. Saking kerasnya beliau memerangi bid'ah, ya, saking kerasnya beliau memerangi Ahlul Kalam dari kalangan Mu'tazilah dan seterusnya, beliau mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat luar biasa. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya murid-murid Al-Imam Syafi'i atau imam-imam yang terdahulu, mereka memiliki manhaj dalam dakwah mereka, sebagaimana pergerakan-pergerakan dakwah sebagian orang pada hari ini, untuk tidak masuk dalam perkara khilafiyah,
untuk jangan terlalu membahas masalah-masalah akidah. Karena ini akan bisa memecah belah umat. Banyak hal yang kita bisa fokus untuk menjaga persatuan muslimin. Kita membahas tentang sholat malam. Membahas sholat malam ribut nggak kira-kira? Nggak ada yang ribut. Orang yang nggak sholat malam pun dia nggak perlu ribut karena nggak wajib, hukumnya sunnah. Atau membahas berbuat baik kepada tetangga. Kalau kita ceramah di tengah Yahudi pun, kita menyampaikan Islam adalah agama yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada tetangga, itu akan diterima sama Yahudi. Kalau dakwahnya mengingatkan tentang tetangga, banyak bersedekah dan seterusnya. Tapi kalau kita berceramah orang Yahudi adalah akidahnya sesat, mengatakan Uzair ibn Allah, mengatakan tangan Allah terbelenggu, dan mereka membunuh para nabi dan rasul, gimana kira-kira? Diterima nggak? Nggak bakal diterima. Makanya kalau kita kembali kepada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum merinci dakwah beliau dan sebelum beliau mengoreksi dari akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan sesat, orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu, mereka mengatakan apa yang disuruh oleh Muhammad itu sama persis seperti apa yang kita seru, nggak ada bedanya. Tetapi ketika beliau sudah mengingkari kebiasaan mereka, sudah mengoreksi tokoh-tokoh besar mereka, mulailah mereka mengatakan Muhammad itu gila, Muhammad itu pemecah belah umat dan seterusnya. Dan ini pula yang dirasakan oleh para imam-imam kita terdahulu ketika mereka mengoreksi akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah sempalan, sehingga ujian dan cobaan menghampiri mereka begitu besar. Wa qadim tuhina rahimahullah bisababi aqidati fil Quran. Dan telah diuji al-Imam Al-Buwaiti disebabkan akidah beliau tentang Al-Quran. Haitsu wasya bihi ahdul qudha min Misra indal wali liwafiq al-qalbi khalqil Quran. Karena pada waktu itu ada seorang qadhi, seorang tokoh agama yang dia memiliki pemikiran Mu'tazilah, yang kemudian dia mendekati para pemimpin agar pemimpin menjadikan akidah khalqul Quran sebagai akidah sah dalam negara. Dan siapa yang tidak berakidah dengan akidah yang seperti ini, maka dia harus dipenjara, harus dibaikot dan semisalnya. Bisa difahami? Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya saya tegaskan kembali, kalau Al-Imam Al-Buwaiti dakwahnya hanya sekedar seperti yang saya sebutkan tadi, kira-kira beliau dimasuk penjara atau enggak? Ya, ini kan perkara khilaf. Kamu mengatakan Al-Quran makhluk, kamu juga punya dalil. Kita nggak usah ribut-ribut. Pokoknya tenang-tenang saja. Jaga persatuan umat Islam. Ketika ada hal-hal yang akan membuat perpecahan di kalangan umat Islam, jangan kita bahas. Kita jauhi hal-hal yang seperti itu. Kira-kira beliau masuk penjara atau enggak? Masuk penjara enggak kira-kira? Tidak akan masuk penjara. Kalau memang dakwanya seperti itu, tetapi di sini beliau mengingkarinya. Beliau dipaksa untuk mengatakan bahwasannya Al-Quran itu makhluk. Fa'aba wamta'a syadul imtina. Beliau enggan. Beliau menolak secara totalitas untuk mengalah dalam perkara akidah ini. Tidak, ini akidah satu warna, nggak boleh abu-abu. Al-Quran adalah kalamullah. Yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah sesat dan menyimpang. Dikarenakan tegasnya beliau berpegang di atas akidah. Ini ulama Syafi'iyah ya. Ulama Syafi'i. Inilah para hadirin dan hadirat yang kita ingin ikuti jalannya mereka. Kita ingin bermadhab dengan madhab Syafi'i dalam masalah fikih, silakan. Tetapi ingat, jangan Anda mengorbankan akidah Anda menjadi akidah ahlul kalam setelah Allah memberikan hidayah kepada Anda, hidayatus sunnah. Akidahnya para salaf, akidahnya para imam terdahulu dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Jelas ya? Fahumila ila Baghdad
majamatin akharin min ulama Syafi'iyah. Ya, sehingga beliau dibawa ke Baghdad pada waktu itu bersama ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya. Ya, ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya. Dan ini bisa dibaca dalam kitab Tarikh Madinatis Salam lil Khatib Al-Baghdadi. Di halaman di jilid yang ke-16 di halaman 439. Ya, Khatib Al-Baghdadi ulama salaf, ulama terdahulu, bukan ulama di zaman sekarang. Nah, kalau seandainya mengatakan ini kitab, silakan lihat kitabnya Syekh bin Baz. Wah, ini kitab Wahabi, jangan-jangan diubah-ubah sama Wahabi, kan begitu. Ya, kita nukilkan ini dari kitab Al-Khatib Al-Baghdadi. Dalam kitab beliau Tarikhul Madinatis Salam di jilid yang ke-16 di halaman 439. Ya. Fahumila ila Baghdad majamatin akharin min ulama Syafi'iyah warkabuhu baghlatan wa maghlulul yad wal 'anq. Ya, waktu itu beliau dikendarai dengan baghlah. Baghlah itu adalah perkawinan antara keledai dengan kuda. Ya, wa maghlulul yad wal 'anq, dan beliau diikat tangan dan lehernya diikat. Diikat antara leher dengan tangannya. Jadi bukan hanya sering saya sampaikan, bukan hanya sekedar dicaci maki, bukan hanya sekedar dibully, itu pun dicaci maki di belakang. Di depan kan biasanya nggak akan dicaci maki, paling diajak senyum, diajak ngopi dan lain sebagainya kan. Paling dicaci maki di belakang saja. Terus masalahnya apa? Kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Nah, para imam terdahulu ketika mereka memegang akidahnya itu diikat, disiksa. Muqayyadan fi arba'ina ratlan min hadid. Beliau diikat dengan besi yang sangat berat, dibawa dari negerinya ke Irak. Kullu hadza liyujibahum ila bid'atin fil Quran. Dan ini semua dilakukan untuk memaksa Al-Buwaiti meyakini Al-Quran itu makhluk. Wa wasabirun ala aqidatihi la yujibuhum li syai'in min dzalik. Tetapi beliau sabar dengan akidah beliau, dan beliau tidak mengikuti apa yang mereka inginkan. Ya, terkadang begitulah iman saya dan iman kita semuanya, para hadirin dan hadirat. Terkadang ketika kita ya dimintai tanda tangan materai 6.000, kadang kita ikut. Itulah iman-iman kita. Kita semua, saya juga di dalamnya. Ya, kita terkadang masih hanya berani ketika kita berbicara, namun ketika kita menghadapi sesuatu kita sudah lemah. Ya, tapi subhanallah untuk melihat bagaimana para imam-imam terdahulu memegang akidah mereka. Fahubisa bi Baghdad wal hadid fi badani. Dan beliau dipenjara di Baghdad. Ketika dimasukkan ke dalam penjara, besinya itu masih di badan beliau, tidak dilepas besinya. Ya, hatta innahu qala rahimahullah, sampai-sampai beliau berkata, innahu la yati alayya awqatun ma uhissu bil hadid annahu ala badanihi hatta tamussahu yadayya. Sampai-sampai datang kepadaku waktu-waktu yang aku tidak lagi merasakan ada besi di badanku kecuali setelah aku memegangnya. Oh, ada besi. Jadi badan beliau itu sudah kebal. Karena besi itu sudah selalu diletakkan di badan beliau. Masuk penjara saja sudah sakit, apalagi kemudian diikat lagi dalam penjara. Lah kita kemudian mengaku diri kita sunnah, berpegang di atas akidah salaf, saya ingin jadi seorang salafi sejati dan lain sebagainya, cuman dicaci maki, cuman dibully dan lain sebagainya. Udahlah, nggak kuat saya kayak gini, udahlah kayak keumuman orang aja lah. Padahal nggak ada dia apa-apain. Inilah tingkat keimanan kita. Dan dari bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ayyuhal ikhwah, Allah jadikan kita hidup di zaman seperti ini. Mungkin kalau kita hidup di zaman salaf, ya di zaman apalagi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam-iman seperti kita ini mungkin nggak sanggup untuk kita memikul beratnya ujian dan cobaan ketika memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sadaqan Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sayati alaikum zamanun al-qabid ala dini kal-qabid ala al-jamrah. Ya, akan datang kepada kalian suatu zaman, suatu masa di mana seseorang memegang di atas agama ini seperti memegang bara api.
Dan tentunya bara api yang kita pegang berbeda dengan bara api yang dipegang oleh para ulama terdahulu. Karena seseorang itu diuji oleh Allah tergantung sebesar mana keimanan mereka. Jadi keimanan mereka kita ini sebatas hanya masih di apa? Dibully di Facebook, dicaci maki di media sosial. Itu batas iman kita. Tapi kalau diuji masuk penjara, disiksa dalam penjara, ya mungkin semuanya lepas semuanya. Iman-iman seperti kita. Tapi inilah yang mungkin kita harus ya melihat dan mengukur, inilah tingkat keimanan kita. Tingkat keimanan kita masih cacian makian, itu pun lewat belakang, bukan langsung di hadapan muka. Faham ya? Tapi ulama terdahulu untuk melihat sendiri bagaimana keadaan dan kondisi mereka. Sampai-sampai beliau rahimahullah berkata, ya, fa wallahi la'amutunna fi hadidi hadha hatta ya'ti min ba'di qaumun ya'lamuna anhu qad mata fi hadha sya'an qaumun fi hadidihim. Demi Allah, dengan aku mati yang besi itu masih ada di badanku, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai agar orang-orang setelahku mereka mengetahui ada orang yang mati mempertahankan akidahnya, mempertahankan keyakinannya, mempertahankan agamanya. Dan beliau tidak berhadapan dengan orang kafir, beliau tidak berhadapan dengan Yahudi, beliau tidak berhadapan dengan orang musyrikin, tetapi beliau berhadapan dengan ahlul bidah yang mereka masih salat, mereka masih berpuasa, mereka masih haji, mereka masih menanamkan kecintaan kepada Islam. Bahkan menurut mereka mengatakan Al-Quran makhluk adalah bagian daripada kemuliaan Islam itu sendiri. Dia musuhnya bukan musyrikin, musuhnya bukan orang Yahudi, tapi musuhnya adalah ahlul bidah wal ahwa. Tetapi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya asif summa asif, banyak orang-orang yang terkadang mereka menisbatkan dirinya kepada madhab syafi'iyah, atau mereka ingin menekuni madhab syafi'i, tetapi mereka terjerumus kepada akidah ahlil kalam, kepada akidah yang akidah tersebut diperangi oleh ulama-ulama syafi'iyah di zaman dahulu. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan nukilan-nukilan ini dari ulama-ulama syafi'iyah, ya pertama untuk menambah keyakinan kita, menambah keilmuan bahwasanya ulama-ulama syafi'iyah terdahulu, ya, dan juga al-Imam Syafi'i itu sendiri, beliau berada di atas akidah yang lurus, di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, di atas akidah para salaf. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya agar bisa berjalan di atas akidah ini sampai kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Dan ini yang kedua, ya kepada saudara-saudara kita yang mereka mencintai al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya mereka ingin mengamalkan madhab Syafi'i dalam ibadah mereka, maka mudah-mudahan ini juga bisa menjadi petunjuk kepada saudara-saudara kita untuk ya memilih akidah yang benar, ya setidaknya menyelidiki dari buku-buku, dari kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah, dari murid-murid al-Imam Syafi'i, bagaimana akidah beliau dan bagaimana akidah murid-murid beliau, sehingga jangan kemudian tercampur di antara akidah al-Imam Syafi'i dengan apa yang diperangi oleh al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya. Dan yang ketiga, dari teman-teman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada akidah yang lurus, kepada akidah yang sahihah, kepada akidah Ahlussunnati wal Jamaah, yang kemudian ya mereka misalnya ingin memperdalami akidah mempelajari fikih al-Imam Syafi'i, maka berhati-hati. Berhati-hati. Jangan sampai Anda salah langkah, ya, ingin mendapatkan sesuatu dari perkara fikih tetapi terkorbankan akidah Anda, dan tidak hanya kemudian Anda berbalik kiblat kepada akidah-akidah yang lainnya, tetapi juga kita khawatir Anda akan mencela akidah yang dahulunya Anda yakini itu sebagai akidah yang hak, sebagai akidahnya para aimatus salaf. Dan tentunya hati manusia itu sangat lemah, sementara syubhat, ya kerancuan itu begitu gencar,
dan tidak ada tempat kita mengadu kecuali hanya Allah. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita, dan kemudian kita melakukan sebab-sebab. Di antara sebabnya kita mendalami akidah dengan benar, ya, kita mempelajari buku-buku akidah, buku-buku yang telah ditulis oleh para ulama. Ini merupakan di antara hal yang mudah-mudahan itu bisa menjaga kita di atas istiqomah, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas akidahnya beliau dan akidahnya para sahabat Rasulullah dan akidahnya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan akidah para imam yang empat. Wallahu taala alam bissawab. Maka dengan berakhirnya ini, maka berakhirlah pembahasan kita tentang perkara ini. Bukan berarti tidak ada di sana nukilan-nukilan yang lainnya dari ulama-ulama Syafi'iyah, tetapi maksudnya adalah pembahasan yang sedang kita bahas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita buka sesi tanya jawab Ustaz ya. Dan ini sudah ada satu pertanyaan dari akun Rizwidia 21. Beliau bertanya, Bismillah Ustaz, bagaimana kita sebagai umat Rasulullah menanggapi kalau pemerintah banyak membohongi rakyatnya dengan wabah corona ini? Kalau semua berita ini tidaklah real, maka tetaplah sholat di masjid. Itu bagaimana sikap kita? Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, pertama kita harus memiliki bukti yang jelas dan bukti yang pasti kalau pemerintah sedang membohongi umat rakyatnya dalam masalah corona ini. Apa buktinya? Apa sandarannya? Mana bukti ilmiahnya dan semisalnya? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza ja'u amrun minal amni awil khaufi ada'u bih wa la rudduhu ila rasuli wa ila uli amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Dan ketika datang kepada kalian perkara keamanan dan ketakutan, dan kalau seandainya mereka tidak langsung menyebarkannya, tetapi dikembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri minhum, kepada umara dan ulama-ulama mereka, maka niscaya mereka akan meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Sehingga dengan ayat ini para ulama memberikan wasiat kepada kita semuanya di zaman fitnah, ya, di zaman huru-hara atau yang semisalnya, untuk tidak mudah menerima khabar kecuali dari orang-orang yang memiliki kompeten dalam masalah ini. Orang-orang yang mereka memang adalah jalur-jalur resmi, sehingga lesa kullu natiq, tidak setiap orang yang berbicara kita percaya. Tidak setiap video yang tersebar kita percaya. Sehingga ini akan membuat mindset dan pikiran kita seakan-akan apa? Ini begini dan begini. Itu satu hal. Hal yang kedua, saya sendiri, ya, terkhusus di Aceh, ya, orang-orang yang thiqah yang kita kenal, mereka adalah orang-orang yang jujur, ya, bahkan mereka duduk di apa istilahnya direktur rumah sakit umum di sini di Aceh, atau orang yang memang mengurusi COVID, ketua COVID, ya, dokter-dokter yang kita tahu berada di atas sunnah, ya, belajar apa, memiliki akidah di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, ya, para penuntut ilmu, ya, kita mendengar dari mereka bagaimana perkembangan dan proses yang terjadi, ya, dan mereka termasuk orang yang paling jengkel ketika disebutkan ini merupakan hoax dan hoax dan hoax, ya, sampai-sampai diantara mereka berkata, kalau seandainya kamu meyakini itu hoax, kamu daftar dirimu ke rumah sakit menjadi penjaga orang yang terkena COVID. Ayo, siap atau enggak? Itu diantara yang beliau sampaikan. Ya, kasih makan, kasih minum mungkin, atau kasih apalah, beli makanan untuk mereka. Ada yang nggak siap. Buktikan kalau seandainya itu hoax, ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita sendiri yang membuat konspirasi untuk diri kita sendiri. Bisa difahami para hadirin? Ya, jadi terimalah berita dari orang-orang yang memang itu bisa kita jadikan sebagai acuan. Ya, diantaranya adalah berita-berita resmi dari pemerintah. Nah, ketika ada satu kasus, dua kasus, dan lain sebagainya, itu kemudian tidak bisa digeneralkan dalam segala hal. Itu satu hal. Hal yang kedua, saya juga berkomunikasi dengan para dokter-dokter yang mereka, ya, kita tahu jujur, sudah menjadi SOP di rumah sakit
sudah jadi SOP di rumah sakit di tengah pandemi seperti ini. Siapa yang masuk rumah sakit itu langsung dicurigai dengan apa? COVID. Itu sudah SOP-nya di rumah sakit. Itu sudah jadi aturan. Untuk apa? Untuk menjaga si dokter, untuk menjaga si perawat, dan untuk menjaga si pasien. Nah, kalau seandainya si dokternya tidak menjaga diri, dia akan pegang pasien yang lain. Ya, setiap hari berapa pasien yang akan dia pegang? Mungkin ada 10 pasien, 20 pasien yang dia pegang. Iya, nah setiap berapa puluh pasien itu berapa perawat yang akan menanganinya. Sehingga mereka menggunakan standar kesehatan, standar keamanan. Siapa yang datang ke rumah sakit itu dihukumi dengan COVID. Nah, kemudian kita orang awam, ibu saya sakit mah. Ya, ibu saya ini darah tinggi. Kok dilayani pakai baju astronot? Kita berbicara dengan standar kita. Betul atau enggak? Kita bicara dengan standar kita. Sementara dokter punya SOP standar sendiri ketika orang masuk rumah sakit. Akhirnya tulis di Facebook, ini bukti ibu saya kena darah tinggi, bukan kena COVID. Ini bukti data-data rumah sakitnya. Ya, kenapa kemudian dokter pakai COVID dia melayani ibu saya? Ini permainan semuanya. Mas, ini bukan permainan. Ya, ilmu kita yang salah paham. Apalagi sudah ada kecurigaan dari awal, ya tambah jadi-jadi. Bisa difahami maksud saya? Ya, itu yang saya dengar dari dokter-dokter yang thiqah, yang kita jujur, mereka mengatakan demikian. Siapa yang masuk rumah sakit, kita layani dengan apa? COVID. Dengan pandemi seperti ini, untuk menjaga diri mereka, menjaga perawat-perawat atau menjaga pasien-pasien yang akan mereka pegang. Bisa difahami saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Dan yang keempat, selanjutnya, ini mungkin para ibu-ibu atau bapak-bapak ketika masa pandemi corona seperti ini, anak-anak kan tidak sekolah. Betul atau enggak? Udah berapa bulan anak-anak nggak sekolah? Ya, diantara hal yang paling menyesakkan di masa-masa seperti ini, ibu dan bapak melihat anaknya. Sampai-sampai ada ya. Ada di antara wali murid yang ada di pondok kita di Aceh, Ustadz, masukkan kembali anak saya ke pesantren. Mendingan dia mati kena corona daripada mati kena main game, katanya. Ya, kalau mati corona mudah-mudahan bisa syahid, dapat pahala syahid, daripada mati kena game. Sampai ada segitunya orang tua berbicara loh. Pusing deh mikirin anaknya, gimana nih anak di rumah terus menerus. Lah kita mengurusi anak 5 orang, 6 orang, udah pusing kepala. Gimana lagi kita kalau seandainya disuruh mengurusi 267 masyarakat, melihat dari segala keadaannya, segala aspek. Mau tekan di sini, kena di sini. Mau tekan di sini, kena di sini. Betul atau enggak? Hah? Ini memikir kesehatan umat, kesehatan masyarakat. Akhirnya apa? Kena ekonominya. Memikirkan ekonomi masyarakat, kena kesehatannya. Jadi seperti si malakama. Nah, ketika kondisi seperti, kadang pemerintah membuat peraturan seperti ini, kemudian diubah lagi membuat peraturan seperti ini. Memang kondisinya seperti ini dan seperti ini. Nah, kita sebagai penonton, wah nggak jelas ini. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, halal ini semuanya tidak akan mudah, tidak akan membuat masalah itu menjadi selesai. Maka di antara yang paling terpenting, kita banyak berdoa, banyak berhusnudzon kepada Allah, dan banyak berhusnudzon kepada pemimpin. Dalam masalah ini saya bercerita, ya, dan kita cari solusi-solusi yang mudah-mudahan solusi itu bisa menyelesaikan urusan kita dan urusan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jawabannya telah keren, Ustaz. Dan pertanyaan kedua adalah dari akun Mujahid Afif. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana orang yang menisbahkan diri kepada salafiyin tetapi membolehkan bermajlis di majlis al-bid'ah dengan dalil sama halnya dengan kejadian Hifdzul Fudul.
Apa kajian Hiful Fudul? Ya, Hilful Fudul. Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita ketahui bahwasanya para ulama-ulama kita terdahulu adalah orang-orang yang menjadi acuan dan contoh dalam kita beragama. Apakah dalam akidah mereka, ataukah dalam dakwah mereka, dan juga bagaimana cara mereka menjaga akidah mereka tersebut. Ya, jadi kita tidak hanya mengambil akidah dari mereka, tidak mengambil thariqah dakwahnya mereka, tetapi kita juga mengambil bagaimana cara mereka menjaga akidah tersebut. Dan kalau kita membaca buku-buku para ulama kita, ulama-ulama terdahulu secara khusus, apakah akidah salaf ashabil hadis miliknya al-Imam As-Sabuni, ya, ataukah akidah Syarhus Sunnah lil Muzani miliknya al-Imam Al-Muzani, muridnya al-Imam Syafi'i, ataukah kita membaca Syarhus Sunnah miliknya al-Imam Al-Barbahari, atau Usulus Sunnah miliknya Imam Ahmad rahimahullah, atau kitabnya al-Imam Al-Lalikai Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Dari setiap buku-buku akidah yang mereka jelaskan dan mereka terangkan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, tentang pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah, dan di akhir pembahasan mereka selalu akan membahas sikap Ahlus Sunnah kepada Ahlul Bidah. Silakan baca buku-buku tersebut, silakan baca. Dan diantara yang paling sering mereka nukilkan adalah ucapan al-Imam Abdullah bin Abbas, la tujalisu ashabal ahwa, jangan kau duduk-duduk dengan ahlul ahwa, karena dengan kau duduk-duduk dengan mereka itu akan membuat hati kamu sakit. Ya, dan juga nukilan-nukilan yang semisalnya dari para a'immah, ya, dan sikap tegas mereka kepada ahlul bidah. Jadi ketika seseorang ingin berjalan di atas jalan para a'immatus salaf, berjalan di atas jalan tersebut, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka ambillah akidah mereka dan ambillah bagaimana cara mereka menjaga akidah mereka tersebut. Jadi kita tidak hanya mengambil sebagiannya dan kemudian kita meninggalkan sebagian yang lainnya, karena ini akan menjadi tawar apa yang tadinya kita dengar. Bisa difahami ya? Ketika kita mendengar ceramah seseorang yang ibaratnya memiliki akidah yang sahih, misalnya dia ngomong seperti ini, bahwasanya jamaah adalah jamaah yang telah menyelisih daripada akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Mereka berada di atas 4 tarekat Sufiyah, ya, dan dalam kitab-kitab mereka memiliki A, B, C, D daripada hal-hal yang menyimpang daripada akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Ini kita jelaskan. Tetapi ya, dikarenakan sebab mereka banyak orang yang tadi ingat sholat menjadi sholat, banyak dikarenakan mereka yang tadinya preman menjadi orang yang taat. Ya, kira-kira audien yang mendengar kajian tersebut, apa kesimpulannya? Mereka orang baik atau tidak baik? Mereka orang yang boleh kita ambil ilmunya ataukah tidak boleh ambil ilmunya? Hah? Kesimpulan orang akan mengatakan, wah, orang baik ternyata. Ya biasalah, manusia bisa salah, manusia bisa keliru, tapi mereka orang baik. Ini akidah, ini jalan seperti ini tidak dikenal oleh para imamatus salaf. Ini yang berbicara adalah orang yang sama, yang mengajarkan kita kepada akidah, tetapi bisa membuat kita apa? Ya, salah dalam berjalan. Apalagi kemudian kita belajar bermajelis dengan orang-orang yang memang seperti yang ditanya, majelisnya ahlul bidah. Ini satu hal. Hal yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kita tidak mengingkari kalau memang ada di sana fatwa-fatwa para ulama yang terkadang mereka membolehkan untuk mengambil ilmu dari kalangan ahlul bidah ketika tidak ada, ya, dari kalangan ahlus sunnah yang mengajarkan ilmu tersebut. Kita tidak lebih pintar dari para ulama, kita tidak mengingkari fatwa ulama tersebut.
Namun para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang para ulama ketika mereka berfatwa itu pada kondisi-kondisi tertentu dan juga kepada orang-orang tertentu dan juga pada momen-momen tertentu, yang kemudian terkadang diambil fatwa tersebut ya difahami dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam orang yang ya sama semuanya, tidak dibedakan. Faham di sini? Ulama tersebut nggak ada yang salah dari fatwanya, namun terkadang penerapan kita yang menjadi salah. Bisa difahami? Ini satu hal. Hal yang kedua, para hadirin dan hadirat, kita mengetahui hukum asalnya adalah apa? Kita tidak bermajelis dengan ahlul bidah. Itu hukum asalnya sebagaimana kita telah ketahui bersama dari buku-buku para ulama kita. Namun ketika kita membuka perkara ini di tengah-tengah muslimin atau di tengah-tengah para penuntut ilmu, ya, yang terkadang mereka akan bermudah-mudahan. Ketika mereka akan bermudah-mudahan, tidak ada hikmah untuk kita menyampaikan poin ini di tengah-tengah penuntut ilmu. Faham di sini? Faham maksud saya? Contoh lebih realnya seperti ini, lebih mudah difahami. Ada seseorang berkhutbah di hari Jumat, ya, dia membawa hadis, faslun bainana wa bainal kufr as-salah, faman taraka faqad kafar. Perbedaan di antara kita orang beriman, kata Nabi, dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, kafir. Iya. Kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Syaqiq, tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah SAW yang mereka menghukumi dengan kekufuran, ya, kecuali ketika seseorang meninggalkan salat. Para audien, para jamaah muslimin yang terkadang mereka salat hanya di hari Jumat saja, ketika mendengar hadis seperti ini, takut nggak mereka? Takut nggak? Wah, ngeri ini, takut dia. Kemudian sang penceramah mengatakan, namun saudara-saudaraku muslimin, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama mengatakan sini kufrun duna kufrin. Alhamdulillah, aman kita, aman. Berarti boleh meninggalkan sholat, nggak kafir kok. Bisa difahami di sini? Jadi betul materi yang kamu sampaikan itu benar, nggak ada yang salah. Tetapi ada momen dan kondisi ketika kamu menyampaikan, kamu akan menjadi salah. Tadi muslimin udah ngeri, udah takut. Wah, ini kalau ini pokoknya semenjak hari ini saya nggak boleh lagi ninggalin sholat. Ya, nggak boleh sholat hanya hari Jumat saja, bisa kafir saya ini. Tetapi ketika sudah dirinci, oh ini ada khilaf ulama, di sini begini, di sini begini, mereka masih bisa bernafas lagi. Wah, aman berarti. Ya pokoknya saya sholat Jumat saja. Ini bukan hikmah dalam menyampaikan dakwah. Jadi bukan hanya betul atau tidak betul, bukan hanya fatwa ulama atau bukan fatwa ulama, tetapi yang menjadi permasalahan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi seorang bermudah-mudahan dalam urusan agama kita, agama mereka, apakah ada hikmah untuk kita menyampaikan dan mendetailkan permasalahan seperti ini? Itu maksud saya. Paham di sini? Jadi ulama nggak ada yang salah dari para ulama. Siapa kita mengomentari para ulama kita? Tetapi kondisi dan sikon itu penting. Sehingga jangan sampai gara-gara kita yang tujuannya baik tetapi membuka jalan orang-orang bermudah-mudahan yang kemudian ya menjadi ahlul kalam dan semisalnya setelahnya. Jelas ya? Baik, Allah alam bisawab. Ada pertanyaan dari ikhwah kita di Malaysia. Beliau bertanya tadi kalau nggak salah, jika kita mendapati sebuah toko itu ada jimat di dalamnya, bolehkah kita berbelanja kepada toko tersebut? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya. Pertama, hukum asal, apa yang dia dagangkan adalah barang yang halal, ya, bukan barang-barang yang haram dan yang semisalnya. Maka wallahu alam bisawab, secara hukum asal tidak ada masalah untuk kita belanja di sana. Kecuali kalau memang seandainya ada dalil khusus yang menyebutkan tidak boleh untuk kita duduk-duduk di tempat-tempat yang ada jimat misalkan. Namun kalau cuman sekedar untuk belanja dan lain sebagainya, maka ini tidak ada masalah hukum asal. Tapi kalau seandainya kita memboikot mereka dengan kita tidak belanja di tempatnya, mudah-mudahan dia bisa bertobat,
dari kelakuannya ataukah perbuatannya dan itu ada manfaat untuk dirinya, maka kita boikot. Tetapi kalau seandainya justru dengan kita belanja di situ kemudian kita menjadi langganannya, sedikit demi sedikit kita nasihati dia, kita ingatkan dia bahwa ini hal yang nggak boleh, ini hal yang terlarang, lain sebagainya, ya. Dan biasanya ya orang yang memiliki toko itu sangat akan menjaga pelanggannya, ya. Dia pasti akan mudah untuk menuruti apa yang diucapkan oleh pelanggannya. Maka ketika dia mau menerima apa yang kita dakwahkan, masya Allah, maka akan sangat banyak sekali faedah dan pahala yang akan kita dapatkan, menyelamatkan seseorang dari ketergantungan hati kepada makhluk-makhluk yang lemah, ya, kemudian diarahkan untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya memerdekakan seseorang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ada pertanyaan di WhatsApp, ada yang bertanya seperti ini Ustaz. Banyak orang menganggap bahwa akidah Asy-Syafi'iyah adalah Asy'ariyah, itu bagaimana Ustaz? Nah, apa yang telah kita jelaskan itu adalah bukti nyata bahwasanya akidah al-Imam Syafi'i adalah akidah Syafi'i yang sama dengan akidah imam mazhab yang lainnya, dan itu merupakan akidahnya para salaf. Dan Asy'ariyah mereka juga memiliki akidah sendiri. Di antara hal-hal yang Asy'ariyah menyelisih akidah al-Imam Syafi'i dan menyelisih akidah para imam mazhab yang lainnya, di antaranya dalam masalah Al-Quran. Seperti yang telah kita singgung, ya, akidah para imamatus salaf, dan insya Allah kita bisa buktikan dari nukilan-nukilan para imam-imam tersebut, dan terkhusus imam-imam yang 4, seluruhnya mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sementara Asy'ariyah mereka mengatakan Al-Quran lafadznya itu dari Rasulullah atau dari malaikat Jibril, sementara maknanya itu datang dari Allah. Jadi Asy'ariyah satu kaki kanannya bersama Mu'tazilah, satu kakinya bersama Ahlus Sunnah, ya, di atas akidahnya para salaf. Kenapa? Karena orang Mu'tazilah mengatakan lafadz dan makna Al-Quran itu adalah makhluk, kata orang Mu'tazilah. Kan begitu? Lafadz dan makna Al-Quran itu makhluk, kata Mu'tazilah. Ahlus Sunnah mengatakan lafadz dan maknanya itu adalah kalamullah. Nah, orang-orang Asy'ariyah mereka mengatakan lafadznya itu adalah lafadz dari Rasulullah. Ini menyelisih nggak akidahnya Ahlus Sunnah? Mereka sama dengan Mu'tazilah di sini. Adapun maknanya itu datang dari Allah. Di sini mereka menyelisih Mu'tazilah dan mereka bersesuai dengan Ahlus Sunnah dalam masalah makna. Ini diantaranya. Dan juga ketika kita membahas dalam masalah iman, orang-orang Asy'ariyah diantara mereka mengatakan bahwasanya iman adalah tasdiq bil qalb. Iman itu cukup diyakini dalam hati. Sementara yang kita ketahui iman di kalangan Ahlus Sunnah dari imam-imam madhab dan juga dari murid-murid mereka yang ternukilkan dari mereka semuanya mengatakan iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dengan jawarih. Ya, dan begitu juga para imatus salaf di dalam memahami sifat-sifat Allah, ya, dari imam mazhab yang 4 yang telah kita nukilkan ucapan-ucapan mereka, ya, mereka meyakini bahwasanya amiru kama ja'at. Kita memahami nasul Quran dan nasus sunnah dalam masalah sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya, sebagaimana telah kita baca ucapan Al-Imam Nawawi dalam pertemuan yang lalu. Sementara orang-orang Asy'ariyah ada di antara sifat-sifat Allah yang mereka terima, ya, sebagaimana zahirnya, ada di antara sifat-sifat Allah yang mereka takwil. Ya, dan ini sesuatu yang maklum dari kalangan Asy'ariyah. Mereka menakwil tangan, menakwil istiwa, menakwil nuzul, menakwil ru'yahnya Allah nanti yaumul qiyamah, ditakwil oleh mereka. Dan ini sepengetahuan yang kita ketahui, ia berbeda dengan akidah para imam mazhab yang 4, dan terkhusus akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan tentang parenting sedikit Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menasihati anak perempuan yang terkadang gampang marah dan sangat susah untuk diarahkan? Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dikawinin saja mungkin supaya ada calon, ada imam yang bisa menasihatinya. Taib. Namun saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis. Kullu mauludin yulad alal fitrah. Seorang anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Allah menghadiahkan ya kepada ibu dan bapak adalah anak yang suci, yang bersih. Tetapi ibu dan bapaknya yang meyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Jadi baik dan tidak baiknya seorang anak, kita berbicara alal ghalib kebanyakan ya,
Ada hal-hal yang nanti dikhususkan dan dikecualikan. Ya misalnya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Bukan berarti Nabi Nuh ya beliau sia-siakan anaknya, tidak. Beliau telah berusaha sekuat tenaga untuk mengajak anak beliau untuk kepada Islam. Jadi kita berbicara alal aglab, kebanyakannya. Bahwasannya pengaruh orang tua itu sangat besar kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita melihat dalam aturan agama kita, agama Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam syariat Islam ini ya menjaga bagaimana agar anak yang dilahirkan itu menjadi anak yang baik. Dimulai dari pilihan pasangan hidup. Kan begitu? Rasulullah mengatakan perempuan itu dinikahkan karena 4 perkara. Maka pilihlah yang paling baik agamanya. Itu kata Nabi SAW. Karena baiknya seorang istri itu akan sangat berpengaruh akan baiknya seorang anak. Ketika istri kerjanya cuman solek, nyolek, bukan nyolek, kalau nyolek, solek, pakai ini, pakai itu, dan lain sebagainya. Setiap hari berdandan, setiap hari yang penting pakaian, gaya, dan lain sebagainya. Kira-kira anaknya ketika sudah mulai berumur 5 tahun diapakan itu anaknya? Dihafalkan Al-Quran atau akan dipakaikan pakaian seperti dia pakai pakaian? Hah? Pasti kan? Gak mungkin anaknya disuruh baca Quran, pasti disuruh nyanyi, disuruh pakai baju seperti maknya pakai baju. Jadi Islam sebenarnya sudah jauh-jauh hari menjaga agar bagaimana anak yang baik itu, pilihlah pasangan hidup Anda istri yang baik. Ini satu hal. Hal yang kedua, ketika akan mulai pembuahan, ya, dimana dianjurkan seseorang ketika berhubungan badan membaca doa. Ya, saya beberapa hari kemarin Pak ya, melihat video baca doa. Ya, aktornya Mas Badrimin. Ya, ada doanya, Bismillah, Allahumma janibni syaitan wa janibni syaitan ma razaqtana. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, dari hubungan ini, dan jauhlah syaitan apa yang kau berikan rezeki kepada kami. Ini belum bertemu antara air dengan sel telur, belum bertemu, mulai proses. Tetapi kita sudah minta perlindungan kepada Allah agar anak keturunan kita dijauhi dari godaan syaitan. Ini kan luar biasa sebenarnya dari ajaran Islam. Bisa difahami ya? Nah, apalagi ketika dia sudah lahir. Ya, alal qul mensohikan hadis, mengumandangkan adzan, didengarkan adzan pertama kali ketika dia lahir di dunia ini. Iya, kemudian pada hari ke-7 dia diakikahkan, diberikan nama yang baik. Kemudian dia dicukur rambutnya, kemudian disedekahkan ya kepada fakir miskin. Jadi anak itu belum tahu apa-apa, masih umur 7 tahun, bahkan dalam proses pembuahan itu sudah persiapan. Jelas ya? Nah, ini sebenarnya ada isyarat-isyarat dalam agama Islam bahwasanya ketika dia sudah hadir ke muka bumi ini, ketika dia sudah mulai tumbuh dan dia mulai berinteraksi dengan manusia, maka orang tua harus benar-benar jeli untuk memberikan karakter yang terbaik untuk anak-anaknya. Mafhum di sini? Ini kita cerita sebelum terjadi. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi? Ya, qadarullah Ustadz, saya baru kenal sunnah, ya baru 1 tahun belakangan ini, sehingga dulu nggak tahu bagaimana cara harus mendidik anak, kemana anak tersebut terarahkan. Ini qadarullah, anak saya sudah begini, sudah besar, sudah begini, sudah begitu. Ini pertama kita katakan qadarallahu ma syafa'al, sesuatu yang telah Allah takdirkan. Iya. Yang kedua, kita tetap berusaha berdoa agar Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, ya memberikan kebaikan kepada anak kita dalam doa-doa kita. Ini yang terpenting. Ya, kemudian yang kedua, ya mungkin orang tua punya cara. Kalau seandainya dengan diingatkan dengan cara A dia akan marah, mungkin coba kita pakai dengan cara B, coba kita pakai dengan cara C, coba kita pakai dengan cara D, coba kita pakai dengan cara E, atau coba dengan perbuatan A, atau coba dengan perbuatan B. Dicoba. Ya, dicoba semaksimal mungkin ya agar anaknya itu bisa menerima. Ya, dan juga perlu diketahui terkadang anak itu pasti akan ikut tipikal kedua orang tuanya. Hati-hati. Hati-hati ketika si bapak suka memukul ibu di depan anaknya, atau si ibu suka melawan bapaknya di depan anaknya. Hati-hati.
Ya, Anda tidak lagi memiliki kewibawaan di depan anak-anak Anda ketika Anda menyiksa istri Anda juga akan tidak dihormati oleh anak Anda. Karena Anda telah memukul dia, menyiksa dia. Anda tidak memandang istri Anda sebagai orang yang terhormat, maka anak Anda tidak akan menghormati istri Anda. Begitu juga Anda, wahai para istri, ketika Anda melawan suami Anda mencaci maki suami Anda menghina suami Anda menjatuhkan kehormatan suami Anda di depan anak Anda, maka anak Anda juga tidak akan menghormati ayahnya. Kewibawaan ayahnya akan turun. Ya, sehingga akan mental, akan tawar apa yang dinasihati oleh si ibu, apa yang dinasihati oleh si bapak. Shadaqan Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bapak dan ibunya yang meyahudikannya dan menasronikannya. Jadi banyak aspek sebenarnya yang bisa kita apa istilahnya kita singgung masalah-masalah seperti ini. Yang jelas masalahnya kompleks, ya. Tetapi saddidu wa qarribu. Ya, saddidu wa qarribu, dekatlah, berusahalah, berdoalah, dan yang semisalnya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan kepada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika ada seorang salafin, seorang yang mengaku salafin, tapi dia merendahkan ulama seperti misalnya Al-Baghdadi, Ustaz? Karena katanya banyak melemahkan hadis-hadis itu. Siapa Al-Baghdadi? Albani? Ya. Syekh Albani? Al-Baghdadi. Oh, Al-Baghdadi. Ayo alikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pertama, para ulama mengatakan lahmul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu racun. Dagingnya para ulama itu racun. Dan saya secara pribadi melihat di lingkungan, di sekitar kita, orang-orang yang luar biasa, ya, berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dianggap orang yang paling kokoh kesalafiannya. Ajib nggak tuh? Paling kokoh kesalafiannya, direkom oleh ulama-ulama besar dan seterusnya. Ya, pokoknya rujukan masalah manhaj kembali ke orang ini, karena dia adalah orang yang direkom oleh ulama-ulama besar di zaman ini. Tapi subhanallah, ketika mulutnya dia tidak menjaga kepada ulama, mulutnya dia tidak jaga kepada ulama, dia mulai mencela ulama, mulai merendahkan ulama. Ulama yang direndahkan bukan ulama zaman dahulu, ulama di zaman sekarang. Terkhusus masyaikh, guru-guru kami di negeri Yaman. Ya, dihina, macam-macam kalimatnya. Sehingga ucapannya itu diterima oleh sebagian orang. Karena ini dianggap salafi yang kokoh dan yang semisalnya. Tapi subhanallah, lahmul ulama masmumah. Racunnya ulama, dagingnya ulama itu racun. Apa yang terjadi? Orang ini masuk ke parlemen. Ya, kemudian membuat partai dan semisalnya. Dan akhir yang saya ucapkan, bahwasannya orang-orang Yahudi adalah saudara kita. Orang-orang Yahudi adalah saudara kita. Ya, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana sesatnya orang ini? Bukan lagi sesat di dalam permasalahan ringan, tetapi kesesatannya itu sangat luar biasa. Hati-hati, daging ulama itu racun. Apakah racun itu terkadang akan bisa mengenai kita dalam waktu yang cepat? Ya, atau racun itu akan mengorokoti tubuh kita sedikit demi sedikit. Hati-hati, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Para du'a, terlebih para ulama, mereka telah menghabiskan umur dan waktu mereka untuk menyebarkan Islam, untuk belajar menuntut ilmu agama. Dan setiap apa yang mereka menghukumi sesuatu, terkadang itu adalah apa yang mereka bangun di atas kaidah-kaidah ilmu yang mereka ketahui, yang kita terkadang belum sampai ilmunya di situ. Saya contohkan. Ya, hadis tentang tahrikul asabi'. Ya, tentang menggoyang-goyangkan jari jemari tangan ketika kita tasyahud. Kan seperti itu. Masyaikhul Yaman di antara Syekh Mukbil berkata, kalau seandainya tidak ada hadis ini, seandainya hadis ini tidak syad, seandainya hadis ini tidak lemah, maka tidak ada hadis lemah di muka bumi ini. Kan seperti itu kata Syekh Mukbil. Sementara kita mendapatkan Syekh Albani rahimahullah
beliau mensohikan hadis menggerak-gerakkan tangannya ini. Ketika kita belajar mustalah kitab awal dari kitab hadis, kita akan mendapatkan haditsun syad mukhalafatur rawi ad-dhaif ala man huwa aula min mukhalafatur rawi maqbul ala huwa man aula minhu. Penyelisihan seorang rawi yang diterima riwayatnya dari rawi-rawi yang lebih kuat dibandingkan dia. Nah, sementara Az-Zaidah Ibnu Qudamah menyelisihi 12 imam dalam hadis ini. 12 imam semuanya meriwayatkan seperti ini. Cuman dia saja yang meriwayatkan seperti ini. Nah, secara kaidah hadisun syad ini memang syad, nggak mungkin nggak syad. Nah, orang-orang yang sabuknya itu masih putih, wah Albani ternyata ya kurang memahami tentang hadis syad. Nah, itu kan biasa orang sabuk putih, sukanya nantang. Kan begitu? Komentar sana, wah ini saya sudah melihat ini hadisun syad, nggak mungkin ini nggak syad. Ya biasalah, Albani juga kan manusia, bisa salah bisa benar. Padahal ayo ikhwah sedikit, Syekh Albani beliau berjalan di atas thariqah Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam masalah ini, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar membuat sebuah kaidah dalam ilmu fikih atau dalam ilmu hadis. Ketika seorang rawi yang thiqah meriwayatkan sebuah tambahan yang mana tambahan tersebut tidak menyelisih dari sisi makna, maka tambahan tersebut diterima secara kaidah ilmu hadis. Perhatikan baik-baik. Para imam 12 yang lainnya, mereka meriwayatkan isyarat seperti ini, tidak digoyang-goyangkan. Paham? Zaidah Ibnu Qudamah, beliau meriwayatkan dengan menggoyang-goyangkan tangan. Nah, secara kaidah menggoyang-goyangkan tangan masih isyarat atau tidak? Masih isyarat atau tidak? Dia masih disebut sebagai isyarat. Karena begini isyarat, begini juga masih isyarat. Sama-sama isyarat. Nah, ketika dia sama-sama isyarat, tidak saling menafikan, itu tambahannya diterima oleh para ulama. Faham di sini? Nah, kita yang baru belajar kitab Baiquniyah, wah ini Albani masa nggak ngerti tentang hadisun syad? Karena memang ilmu kita masih sabuk putih. Faham di sini? Dan itu juga kemungkinan yang terjadi kepada Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Khatib Baghdadi menulis kitab Tarikhul Baghdad, puluhan jilid, yang beliau menceritakan semua ulama-ulama yang masuk ke negeri Baghdad. Lah kita apa yang sudah kita berkhidmat kepada Islam, apa coba? Hah? Bahasa Arab baru tamat kemarin kitab Durusul Lughah. Ya, mustalah hadis baru kemarin tamat Baiquniyah. Sementara para ulama telah tercampur darah mereka dengan ilmu tersebut. Bisa difahami ya? Ini diantara contoh. Oleh karena itu, la tasarru, jangan terburu-buru dan jangan panjang lisan kita kepada para ulama kita. Jaga. Lahmul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu racun, hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, barakallahu fiik. Ilmu antum semua dan semua urusan antum. Amin, barakallahu fiik. Begitu juga antum. Amin amin Ustaz. Mudah-mudahan dan depan kita bisa bertemu lagi, mudah-mudahan. Insyaallah, nanti kita berkontak-kontak insyaallah. Baik, nah. Dengan begitu kita ketemu lagi insyaallah Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.